Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalil Nukman. Saya merupakan peserta PLDP 3 Tanaman Angkatan 26 yang berasal dari PTPN 4 Regional 4 X PTPN 6 Kebun Kayuaro. Saat ini saya ditugaskan di Afdeling A sebagai asisten tanaman di komoditi teh. Nah, di sini saya sedikit ingin menjelaskan terkait dengan leadership atau yang sering kita sebut dengan kepemimpinan. Nah, banyak orang berpikir pemimpin dan manajer itu adalah sesuatu yang sama. Padahal itu berbeda. Dalam satu perusahaan itu ada yang namanya manajer, ada juga pemimpin gitu. Pemimpin ini bisa jadi bukan seorang manajer, adalah seseorang yang mungkin diakui oleh satu kelompok orang bahwa dia bisa dipercaya sebagai tuntunan atau juga sebagai role model untuk mencapai satu tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, apa sih bedanya pemimpin dan manajer? Nah, manajer itu ada suatu jabatan atau ditunjuk oleh atasannya untuk memegang jabatan tersebut. Kemudian dia menggantungkan pada wewenang dan dia lebih memerintah, berfokus pada sisdur dan mengandalkan pengawasan. Sedangkan pemimpin itu dia tuh dipilih atau dipercaya oleh kawan-kawannya atau anggotanya, kemudian menggantungkan pada kerjasama. Artinya dia di sini lebih mengajak anggotanya, mengajak kawan-kawannya, ayo kita capai tujuan itu bersama. Kemudian berfokus kepada sumber daya atau manusianya, menumbuhkan kepercayaan dan doing the right thing atau melakukan sesuatu hal yang benar. Nah, secara definisi itu kepemimpinan itu merupakan hubungan di mana satu orang mempengaruhi perilaku atau tindakan orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan itu adalah kemampuan. Jadi ini beda dengan manajer. Kalau manajer itu adalah suatu jabatan, sedangkan kepemimpinan atau leadership itu adalah kemampuan. Kemampuan seseorang untuk membimbing dan mengarahkan atau mempengaruhi seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemimpin tersebut. Kemudian, pemimpin itu memiliki kebiasaan atau great leaders behaviors atau kebiasaan seorang pemimpin, yaitu model the way. Artinya para pemimpin itu menetapkan prinsip-prinsip mengenai cara orang harus diperlakukan. Dia paham bagaimana memperlakukan anggotanya atau kawan-kawannya untuk mencapai tujuan dari organisasi atau apa yang diinginkannya. Kemudian dia inspire the share vision. Para pemimpin itu penuh semangat. Maksudnya si pemimpin itu penuh semangat, percaya bahwa mereka bisa membuat perbedaan itu. Mereka membayangkan masa depan dan menciptakan citra yang ideal dan unik tentang apa yang terjadi di organisasi. Kemudian dia challenge the process. Dia lebih kepada proses, bukan kepada hasil. Dia mencari suatu peluang dari satu permasalahan itu, kemudian mencari suatu inovasi untuk mencapai hal tersebut. Kemudian juga peduli kepada sesama atau peduli sama tim, sering membangun tim, memberikan semangat kepada tim, menghormati atau mendukung upaya yang dilakukan oleh tim mereka atau anggotanya. Kemudian dia juga encourage the heart, artinya menghargai usaha atau kerja keras dari anggotanya. Dia tidak meremehkan anggotanya, setiap usaha anggota adalah penting bagi dia. Mungkin sekian penjelasan saya di pemimpin ini. Itu tadi 5 hal tentang pemimpin dan juga kebiasaan dari seorang pemimpin dan perbedaan pemimpin dan manajer. Kemudian sedikit lagi itu ada namanya leadership skill atau skill yang dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu pertama adalah komunikasi, mengambil keputusan, adaptasi, membangun hubungan, berorientasi pada tujuan dan perbaikan yang berkelanjutan. Jadi seorang pemimpin harus bisa memiliki ilmu komunikasi yang hebat karena dia mengarahkan atau mengajak anggotanya, sehingga harus memiliki komunikasi tersebut. Kemudian bisa mengambil keputusan terkait masalah apa yang dihadapinya dan bisa beradaptasi terhadap perkembangan atau perubahan yang terjadi pada organisasinya atau komunitasnya. Kemudian juga membangun hubungan antar anggota. Jadi dia tidak hanya membangun hubungan dengan anggota yang tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi dia juga membangun suatu hubungan yang baik bersama anggotanya. Kemudian dia juga berorientasi pada tujuan apa yang ingin dicapai dalam organisasi tersebut. Kemudian ada perbaikan yang berkelanjutan. Jadi perbaikan yang dilakukan oleh seorang pemimpin itu tidak hanya pada saat itu saja, tapi untuk kedepannya. Oke, sekian dari saya, itu dari penjelasan terkait dengan leadership atau pemimpin. Sampai ketemu lagi nanti di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.